Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soli dan soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita akan belajar di bab 1 tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Kita awali dengan ta'awudz dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman membaca doa sebelum belajarnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar, yang materi apa saja yang disampaikan Bu Guru bisa diserap oleh teman-teman dan nantinya berguna untuk teman-teman ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita ke pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, yakni kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang dari pemahaman kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yaitu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Itu tadi ya teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membahas sedikit tentang kasih sayang Allah kepada makhluknya. Gambar pertama ada gambar matahari, yang kedua ada gambar bulan dan bintang. Ibu akan menjelaskannya ya. Matahari, bulan, dan bintang Allah ciptakan untuk menerangi dunia, agar dunia ini tidak mengalami kegelapan. Gambar yang ketiga dan gambar yang keempat di sini ada sungai dan hujan. Allah menciptakan sungai dan hujan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, termasuk kita ya teman-teman, yaitu untuk minum, mencuci, mandi, masak, irigasi, dan lain-lain. Dan gambar selanjutnya ada pepohonan. Pepohonan diciptakan oleh Allah sebagai paru-parunya dunia, agar menjaga dari pencemaran udara atau polusi udara yang nantinya menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Dan gambar selanjutnya ada gambar tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan ciptaannya, termasuk kita ya teman-teman, karena
tumbuh-tumbuhan dan binatang bisa kita makan. Dengan kita makan, insya Allah hidup kita akan berkesinambungan. Nah, di sini ada kisah Nabi Muhammad SAW. Bu akan membacakannya ya untuk teman-teman. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nabi Muhammad SAW ditinggal ayahnya pada saat masih dalam kandungan 7 bulan. Kemudian Nabi Muhammad ditinggal kembali oleh ibunya pada saat usianya menginjak 6 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya Abdul Muthalib wafat, beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu dia ya teman-teman, sedikit kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bu Guru punya nyanyian tentang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tolong simak ya nyanyiannya. Nah, itu tadi sedikit nyanyian tentang Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya, kita sudah mulai ke pembelajaran kita ya teman-teman, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, jika ingin ikut membacanya, silakan buka buku LKS-nya halaman 3. Sudah dibuka halaman 3-nya? Kita baca bersama-sama ya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Dibuka kembali ya teman-teman halaman 4-nya. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan kasih sayang Nabi terhadap sesama manusia. Ada salah satunya teman-teman yang akan Ibu ceritakan. Nabi sangat menyayangi anak kecil. Ketika melewati anak-anak kecil, Nabi mengucapkan salam, kemudian membuka tangannya untuk merangkul mereka. Begitu datang dari sebuah perjalanan, ia disambut oleh anak-anak kecil keluarganya. Setiap diminta menggendong anak kecil, Nabi mendoakan mereka dengan keberkahan, tahnik atau menyuapkan kurma yang sudah dikunyah dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Di waktu lain, Hasan masuk ke masjid sedang Nabi dalam keadaan sujud. Cucunya itu lantas naik ke punggungnya. Maka Nabi memanjangkan sujudnya sampai Hasan turun dari punggungnya. Ketika sholat selesai, beberapa sahabat bertanya, "Anda memanjangkan sujud?" Nabi menjawab, "Cucuku datang dan menunggangiku. Aku tak ingin ia kecewa dengan maksud memaksanya cepat turun." Nabi selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Rasulullah juga sangat menyayangi hewan. Rasulullah pernah memiringkan bejana untuk seekor kucing sehingga hewan tersebut bisa minum air darinya. Nah, itu dia ya teman-teman, bukti kalau Rasulullah itu sayang kepada kita atau kepada umatnya. Adapun contoh lain dari kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Ibu kasih contoh lagi ya teman-teman. Kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang pengemis. Suatu ketika di sudut pasar Madinah ada satu pengemis tua yang buta. Pengemis itu ternyata sangat benci Islam dan Rasulullah.
Ketika ada seseorang yang memberinya sumbangan, pengemis itu mengatakan agar tidak mendekati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi menemui pengemis itu dan memberinya makan. Beliau bahkan menyuapinya sendiri. Tapi setiap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, orang tua itu berkata, "Engkau adalah orang yang sangat baik, tidak seperti Muhammad. Ia adalah pendusta." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam tanpa membalas. Hal yang selama selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi sampai dia wafat. Adapun kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan seorang pengemis. Ini kelanjutannya dari cerita yang tadi ya teman-teman. Keesokan harinya, Abu Bakar menemui pengemis itu dan memberinya makan. Pengemis tua itu berkata, "Siapa kau?" Abu Bakar menjawab, "Saya adalah orang yang setiap pagi memberikanmu makan." Tapi pengemis itu tidak percaya, lalu mengatakan, "Orang yang setiap pagi memberiku makan melembutkan dulu makanannya dan menyuapi dengan tangannya sehingga aku tinggal menelannya saja. Dia adalah orang yang sangat baik. Tidak seperti Muhammad. Muhammad itu pendusta." Mendengar apa yang dikatakan pengemis itu, Abu Bakar meneteskan air mata dan berkata, "Wahai bapak tua, tahukah engkau yang memberikanmu makan setiap pagi? Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang setiap hari engkau caci maki. Sekarang telah meninggal dunia." Pengemis tua itu terkejut, ia menangis, lalu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa ia telah beriman. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ada latihan soal. Mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama ada, Nabi Muhammad adalah Rasul yang titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Ya, Rasul yang terakhir. Ya, silakan diambil pensilnya dan ditulis terakhir. Sudah? Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Rasulullah sangat menyayangi titik-titik. Menyayangi umatnya. Sudah diisi? Lanjut ke soal yang nomor 3. Ketika Idul Fitri tiba, ada anak yang menangis, maka Rasulullah titik-titik. Apa jawabannya? Menghampirinya dan membawanya pulang ke rumah. Pertanyaan yang keempat. Pengemis tua yang selalu disuapi Rasulullah itu matanya titik-titik. Ya, buta. Diisi buta. Nomor 5. Pengemis itu adalah laki-laki. Laki-laki apa? Tulis lagi. Yang tidak menyukai Islam dan Rasulullah. Kita lanjut ya ke halaman 6. Ya, nomor 6. Pencipta alam dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha titik-titik. Apa ayo teman-teman? Maha pengasih. Isinya pengasih ya teman-teman. Dan Maha titik-titik apa teman-teman? Penyayang. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Ar-Rahman artinya apa kemarin teman-teman? Ya, Maha pengasih. Nomor 9, Ar-Rahim artinya
Maha Penyayang. Kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman, nomor 10. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Sudah ditulis Al-Fatihah? Nah, itu tadi latihan soal kita ya teman-teman. Sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru punya tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya apa? Ya, tugasnya silakan teman-teman mengerjakan buku LKS Pendidikan Agama Islamnya atau PAI. Dibuka halaman 9, dikerjakan bagian remedial soal 1 sampai 10. Dikumpulkan pihak classroom ya teman-teman. Jangan lupa pihak classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Guru bisa disimak dan dipahami ya oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.